Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Video kali ini kita akan membahas soal bagaimana masyarakat sekarang mulai berpikir bahwa yang bikin gaduh ini, yang mencetus peringatan darurat adalah seorang Najwa Shihab. Banyak masyarakat yang mengatakan bahwa Najwa hari ini tidak netral, Najwa provokator, dan sekarang Najwa kemana? Ya, ada yang mengatakan bahwa Najwa ini buzzer dan sebagainya. Ya, begitu banyak masyarakat yang beropini seperti ini. Beropini teman-teman ya. Tidak serta-merta ini adalah sebuah fakta dan kenyataan. Tapi asumsi masyarakat hari ini sudah mengarah ke sana. Dan satu hari yang lalu Najwa Shihab itu memposting di akun TikToknya. Dan saya penasaran. Dalam postingannya, komentar-komentar apa saja yang didapat dalam postingannya. Lewat komentar tersebut kita bisa melihat opini dan asumsi masyarakat tentang sosok dari Najwa Shihab ini yang dulu saya sendiri secara pribadi menggemari satu ini. Saya begitu sangat senang dengan dia, bagaimana dia begitu berani sebagai seorang wartawan yang luar biasa. Tapi kita akan melihat teman-teman, ya sekarang apakah persepsi itu berubah? Saya pun berubah terhadap orang ini karena ini biang kerok, biang keladi, sehingga Indonesia ini kacau, udah berusaha menggiring opini ujung-ujungnya kepada Pak Jokowi, disalahkan dan sebagainya. Kita akan baca. Ini postingannya teman-teman. Ini satu hari yang lalu, one day ago. Kita Media lihat. sosial kan juga sempat masif tuh postingan peringatan darurat, saya masih peringatan darurat Garuda Biru. Dia begitu bangga Anda dengan kan sejak dulu kan memang aktif main media sosial, Kang. Anda sependapat tidak dengan peringatan Garuda Biru itu? Itu kan kreativitas dari warga yang mengkonsolidasi gerakan. Itulah tipe Gen Z hari ini yang kadang-kadang. Oke teman-teman ya, ini postingan dari akun resmi Najwa Shihab soal poster peringatan darurat yang ramai dibicarakan di media sosial. Dan sekarang saya akan mengajak kalian untuk sama-sama kita melihat komentar-komentar apa yang naik dalam postingan ini. Komentar apa yang ditunjukkan oleh netizen. Saya perbesar supaya kalian bisa jelas melihat ya teman-teman ya. Oke, benar kata Nikmir, benar kata Nikita Mirzani. Nikita Mirzani sempat bahas soal Najwa, ya. Saya juga sempat bahas itu. Kan pelopornya Najwa yang posting peringatan darurat Garuda Biru. Kira-kira si Najwa Shihab kalau ketemu Pak Jokowi gimana ya? Sengkuni versi Ciwi katanya. Nah, kita mulai melihat dari 4 komentar atas ini sudah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia ini sudah mulai ke sana arahnya, menganggap provokator dan sebagainya. Undang-undang perampasan aset dan hukuman mati, Mbak, kok Anda diam? Nah, peringatan darurat, ribuan buzzer versus Mbak Nana. Kami di sampingmu, Mbak Nana. Ada juga yang mendukung Najwa Shihab ya. Pintar Najwa, tapi untung Kang Emil nggak kena jebakan pertanyaan yang dilontarkan. Mantap Kang Emil. Padahal dia sendiri yang bikin. Cocok jadi istrinya Anies. Ini yang paling jauh ini. Cocok jadi istrinya Anies. Anies sudah punya istri, Pak. Tolonglah. Nah, ini ada yang komen provokator. Nah, sudah jelas bahwa saya bukan mengatakan hal yang bohong atau ada teman-teman. Tapi yang saya katakan adalah opini yang bergerak publik bahwa Najwa Shihab ini provokator, membuat kegaduhan nasional. Ini saya baca terus ya. Najwa Shihab istrinya Sengkuni. Provokator lu. Ini lebih kasar lagi. Saya nggak mau membaca hal-hal yang kasar seperti ini teman-teman. Sengkuni versi cewek Yaman. Nah, jadi ada satu orang di antara semua komen yang saya baca, ada satu orang yang membela Najwa Shihab ya. Hanya satu orang. Tapi dia mengatakan orang-orang rakyat yang berkomentar ini adalah buzzer. Mereka berpikir bahwa yang tidak sepemahaman itu buzzer semuanya, ya. Gua kira Najwa Shihab, nggak taunya Najwa Baswedan. Gua kira Najwa Shihab, nggak taunya Najwa Baswedan katanya. Itu adiknya atau kakaknya atau istrinya kah? Sampai marganya harus sama. 2 kata lucu, peringatan darurat. Sengkuni cowok adalah Mbak Amin. Sengkuni cewek siapa ya? Ada yang balas Nana Yaman. Aduh, dijebak nggak mempan. Keren Kang Emil. Jadi masyarakat menilai bahwa pertanyaan Najwa Shihab itu seolah-olah mau menjebak. Kita baca terus. Utang Abah siapa yang bayar? Jadi ingat apa kata Nikita Mirzani. Sengkuni Yaman. Itu kan buatanmu sendiri, men. Ketawa pura nggak tahu dalam hatinya, aku yang buat. 2 kata lucu, peringatan darurat.
kata-kata hari ini hanya pohon yang beruang manis yang selalu orang lempari. Itu Pak Presiden Joko Widodo. Sehat-sehat ya Pak. Anies versi cewek. Yang buat gaduh dan nanya kegaduhannya. Benar, saya setuju, Jokowi terbaik. Diam-diam menghanyutkan, diam-diam Anies Baswedan. Pada saat demo beliau menghilang dari lane. Emang game. Najwa versus Buzzer Mulyono, kata akun Adili Jokowi. Nah, akunnya saja namanya Adili Jokowi. Ya, Najwa katanya versus Buzzer Mulyono. Heran sama pendukung. Kalau ada yang bela Pak Jokowi, dikit-dikit buzzer. Faktanya Pak Jokowi masih dicintai rakyat. RK ngomong apaan sih, nggak ngerti. Kalau aku langsung aku jawab, kamu kan buat, kok kamu masih ditanya. Anak-anak abah. Sekunder ketika yang berada di Indonesia ini setelah Amin Rais, Anies dan kalian jawab sendiri. Politik bagaikan ular bermuka dua. Jadi teman-teman ya, kalau saya mau ambil kesimpulan, itu masyarakat, apakah ketika Najwa Shihab mengatakan hal-hal seperti itu soal peringatan darurat dan ujung-ujungnya kemana sih? Ujungnya ke Pak Jokowi. Aduh, bentar lagi kacau lagi teman-teman ya. Waduh. Ujung-ujungnya ke Pak Jokowi, ujungnya salahkan Jokowi. Jadi masyarakat malah kehilangan simpatinya kepada Mbak Nana ini teman-teman. Aduh, ini kacau lagi, bentar ya teman-teman ya. Kehilangan simpatinya. Jadi terbukti saya mengatakan tadi bahwa opini masyarakat yang berkembang itu bukan. Nah ini teman-teman ya. Opini masyarakat itu mengatakan, kacau aja ini. Mengatakan bahwa masyarakat itu beropini, berasumsi bahwa Najwa Shihab ini harus mempertanggungjawabkan atas apa yang dia timbulkan, sehingga membuat satu Indonesia ini kacau teman-teman. Satu Indonesia ini kacau dan dia kemana saja. Ya. Makanya kalian bisa melihat komentar-komentar bahkan dari 10 banding 1 itu mengatakan dia sengguni lah. Apa ya teman-teman? Mengatakan apa tadi? Provokator dan sebagainya. Jadi kan masyarakat sekarang ini udah mulai pintar dan tidak mau tergiring opini mereka oleh hal-hal seperti ini. Jadi bukannya mendapatkan simpati dari masyarakat jadi tahu siapa sebenarnya Najwa Shihab yang asli. Ya, kedoknya malah terbongkar teman-teman ya. Tapi syukur deh, masyarakat sudah semakin hari semakin pintar. Kita akan segera untuk mungkin lanjut ke berita-berita selanjutnya ya. RUU perampasan aset itu memang inisiatif dari pemerintah dan terus kita dorong agar itu bisa segera diselesaikan oleh DPR. Kami ini, kata parpolnya, kata anggota DPR, kami ini hanya Korea di sini. Korea. Yang menentukan tuh bos di sana. Kan? Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai dulu. Kalau di sini nggak bisa. Nah, teori saya jadi permintaan jenengan langsung saya jawab. Bambang Pacul siap kalau diperintah. Mana berani Pak? Pak mau perubahan ini kan bagaimanapun kalau demokrasi itu pilarnya parpol. Giliran gini gak di demo ya. Giliran gini itu kan jelas-jelas wakil rakyat, bukan wakil rakyat tapi wakil ketua partai. Jelas gitu gak di demo dulu. Dulu gak di demo. Ada apa sih mahasiswa? Ya, itu demo dong, jelas-jelas kan terlihat. Ya. Mereka yang duduk di sana mengatakan dengan terang benderang dan itu beredar luas di masyarakat. Ya. Untuk mengesahkan perampasan aset. Wah, tunggu dulu Pak. Harus ada persetujuan ketua partai. Apakah mereka yang duduk di sana mewakili suara rakyat atau suara ketua umum partai? Itu menjadi pertanyaan dan kenapa diam saja waktu itu? Come on. Jadi kan masyarakat bisa melihat hari ini. Sebenarnya kalian melakukan aksi demi siapa sih? Aduh. Jangan tepuk marah tangan duit dulu. Negara dibelanjakan barang impor. Ini Begitu ya, saya lihat ini pengadaan barang dan jasa seperti apa. Detail sekarang ini kerja nggak bisa, makro saja nggak bisa, hilang pasti. Target kita pasti lari kemana-mana. Sekarang makro dilihat, mikronya dikejar. Cek. Ya, Pak Jokowi sehat selalu Pak.
kami akan terus berdiri bersama Bapak Jokowi. Ya, saya mewakili orang-orang yang ada di Sulawesi Utara mencintai Pak Jokowi. Sekalipun di sini basisnya merah, Pak, tapi Bapak selalu di hati kami. Basisnya merah karena ketika mereka seberangan sekarang dengan Pak Jokowi, pasti ada yang sudah mulai menggiring sesuatu hal yang ya kalian tahu lah politik seperti apa. Tapi tidak, kami bersama Pak Jokowi, bukan bersama yang sebelah, ya. Teman-teman semua, kami dari Sulawesi Utara, dari Kota Manado, kami berdiri bersama dengan Jokowi. Kalian dari mana? Tulis di kolom komentar. Tulis hashtag viralkan We Stand with Jokowi. Saya pamit dulu. See you in the next video and God bless you.